Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamal Muawanah yang kami hormati, bapak-bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak penghulu, bapak kadus, bapak RT khusus Arai Dusun Aijam niki. Lengkapnya hadirin al-hadirat majelis ilmu, majelis zikir Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada malam makin niki kembali kita hadir bersilaturahim, bermuajahah dengan niat mudah-mudahan apa yang kita laksanakan niki, majelis ilmu, majelis zikir, menjadi asbab kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, dan dengan rahmat niki sampai akhir hayat kita istiqomah dalam ketaatan dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karenanya mari kembali kita awali majelis niki dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma tahhir qulubana wa a'malana waj'al khidmatana lil yatama khalisatan liwajhika wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu sabi wa sittun fil ihsani ilal yatimi wajtinabiz zulmi. Bab yang ke-67 menjelaskan tentang berbuat baik kepada anak yatim dan menjauhi kezoliman. Di dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan istilah yatim. Nabi makna yatim yakni orang yang ditinggal mati oleh ayah. Lamun ditinggal mati oleh ibundanya disebut piatu. Mati ina aman yatim piatu. Dan tentu disebut yatim berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallam karena masih dalam keadaan nikman balik. Maka nepi ruan kelebihan-kelebihan berbuat baik kepada anak yatim atau piatu atau yatim piatu aniki disebutkan di dalam kitab niki. Sak pertama akhrajal Bukhari ana wa kafilul yatimi fil jannati kahazaini wa asyara bi asbu'aihi as-sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Nabi SAW menyampaikan, saya, kata Nabi, dan orang yang mengurus anak yatim, mengurus dalam arti memberi tanggung jawab, mengurus baik itu kebutuhan dasar makanannya atau biaya pendidikannya. Kata Nabi, fil jannah, lema ya dalam surga, kahazaini seperti ini, sambil menunjukkan mengisyaratkan kepada dua jari beliau, yakni as-sababah wal wusta, yakni telunjuk kancing jari tengah.
Jadi ngatur, ngurus, ya, memberi nafkah, baik itu pendidikannya, makanannya kepada anak yatim, lemak bareng ya dalam surga. Seperti ini menunjukkan dua jari. Niki menunjukkan orang yang mengurus anak yatim niki sangat dekat lemak dengan baginda Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW pun adalah orang yang lahir dalam keadaan yatim. Saat beliau dilahirkan, bapak yakni Abdullah, ya, bapak beliau meninggal dunia. Nah, ketika beliau umur 6 tahun, maka ibundanya meninggal dunia. Terawat isi kakek bernama Abdul Muttalib. 2 tahun terawat isi kakek beliau, pas umur baluk tahun, ini kita iman balik. Pas umur baluk tahun meninggal dunia kakek beliau, maka diasuh oleh pamannya, yakni Abu Thalib. Jadi langan masih kocet doang, teruji sida-sida Allah Subhanahu, menunjukkan bahwa lemak Nabi saat beliau masih kecil diberi ujian oleh Allah. Bapak di arah inak Bu Malik pepuk, menunjukkan didikan Allah SWT, sebab besok dia akan dijadikan sebagai Nabi dan Rasul yang nantinya akan mendapatkan ujian luar biasa, sehingga sejak kecil pun sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga anak-anak yatim makin diarah amak, diarah inak, atau diarah amak inak, maka belajarlah, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan sedih, jangan susah, ya. Nabi, manusia yang paling mulia, elek bawah dunia, ternyata lahir dalam keadaan ya yatim piatu, ya. Dan juga kenapa Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim piatu sejak masih kecil? Karena memang Nabi lemak ketika menjadi pemimpin niki, dia akan tahu berbeidap dengan miskin, berbeidap diarak dengan toak, karena beliau mengalami saking dekatnya dengan anak yatim. Maka Nabi menyampaikan serungu anak yatim aman lah, lemak dalam surga bersama. Jadi cara gampang masuk ke dalam surga, bapak ibu-ibu, makin beda anak yatim. Tanggung jawab makanannya, minumannya, biaya pendidikannya, beri nafkah bareng tua lemak kancen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu ndek jawab kancen Nabi rapat, sehingga beliau isyaratkan jari telunjuk kancen jari tengah niki kesempatan emas. Wa Muslim kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang yang menanggung atau mengurus anak yatim lahu, apakah itu yatim anaknya dirinya sendiri, aw li ghairihi atau orang lain, anak dengah. Misal makin ibu-ibu berdua bija, bu tebelin mati si semamat, burunguk tekanak niki padahal anak kita urus anak yatim niki, atau anak dengah pada doang, yang penting anak yatim. Maka Nabi mengulang lagi hadisnya, saya dan orang itu berada di dalam surga kahataini, percis barak niki, sambil mengisyaratkan dua jari. Wa asyara Malikun bisababah wal wusta niki. Wal Bazar, dari riwayat Bazar, man kafala yatiman lahu zu qarabah aw la qarabah lahu fa ana wa huwa fil jannah kahataini. Niki mirip-mirip hadis, intin keutamaan orang yang mengurus anak ya. Siapa yang mengurus menanggung anak yatim, apakah anak yatim itu dari dirinya
atau yang ada ikatan kerabat atau jauh di arah hubungan keluarga, okay, maka saya dan orang itu fil jannah, di dalam surga, si dekat, okay, kahataini anki wa dhamma, dan Nabi SAW menggabungkan, okay, usbu'aihi, dua jarinya, yakni telunjuk ganja jari tengah, saking rapat din butuh jauhan malik, okay. Nah nikilah ruan isyarat betapa mulia orang yang menanggung anak-anak ya. Sehingga setiap gobok, setiap desa arah kelompok-kelompok yang Nabi arah menyantuni anak ya yatim. Maka kelompok-kelompok niki tentu orang-orang mulia, okay. Maka silahkan ketika ada majlis-majlis barak nikah, maka selepuan ikut membantu, okay. Ada nabain dia arak sak sedih, dia arak sak susah kanak-kanak yatim niki, ada nabain beridap barak dengan masih dengan taat, masih banyak yang memperhatikan, okay. Karena lemun tebelin isi dengan taat bu tiang pelunggu sami keluarga dia arak sak perhatian kepada anak nikah, maka biasa karena faktor lingkungan dia narak napiaran dengan tuan biasa sengkat terbadak, okay. Nah tetapi tanggung jawab kita semua, okay. Ada yang jeri dengan sasok. Wa man sa'ala salasi banatin, okay. Dan barang siapa yang berusaha, okay, memberi nabi istilah niki nafkah, okay, bertanggung jawab dalam mengatur ala salasi banatin, ya, mengurus 3 anak perempuan, ya, bahwa fil jannah, maka dia pun di dalam surga. Saya pada anak telu bu nina bau isin jaga, bau isin rawat, bau isin pelihara, jagaan akhlak, tutup aurat, paham agama, maka fil jannah, kata baginda Rasulullah SAW, okay. Telu berdua anak sakit nina, nyata ada 2 kurang telu, okay. Ada mau pahala hadis ni, okay. Arak dengan berdua anak nina doang si malet mama, okay. Maka dalam hadis ni kita motivasi si baginda Rasulullah, ternyata berdua anak telu nina fil jannah, dia masuk dalam surga. Lagu syarat jaga, okay. Sebab isengkan masih jaga bijajari saknina, apalagi zaman akhir makin, okay. Karena si jelak mau dosa, buka aurat dosa, okay. Maka yang disalahkan adalah saya amak ni, okay. Susah terjadi amak, okay. Kenapa? Karena den bau perintah, den bau larang anak dalam menjalankan nilai-nilai agama, okay. Wa kana lahu ka ajril mujahidi fi sabilillah, dan adalah baginya sak berdua telu anak nina baru ni, okay, seperti ganjaran atau pahala orang yang berjihad di jalan Allah, okay. Searan dengan berjihad di jalan Allah, apakah dengan fisik tenaga, okay, maka ia berat searan jihad di jalan Allah. Seandainya tebode telu anak nina bu tebo si terung, maka pahala niki barat dengan saji jihad di jalan Allah SWT. So iman ko iman, Bu Malik di samping berjihad arak mau tambahan barat dengan puasa plus pecu sembahyang malam. Padahal dia gawe puasa, dia gawe sembahyang malam lagu mau pahala doa, okay. Oleh karena dia mampu menjaga, melihara 3 anak perempuan. Wa Ibnu Majah, dan riwayat Ibnu Majah, man ala salasata minal aitam, barang siapa yang mampu mengurus 3 dari anak yatim, niki telu bebo seturus anak yatim, karena adalah orang itu kaman qoma lailatan wa soma naharahu, okay. Adalah orang itu seperti orang yang tiap malam bangun solat, padahal dinuhan, okay. Ibarat seperti orang yang terus tiap malam bangun solat malam. Wa soma naharahu, dan setiap siangnya
mau ganjaran dengan sekarang berpuasa di setiap harinya. Wa ghadan auraha syahiran sayfahu, dan di waktu esok ia pergi menghunus sayfahu, pedangnya, fisabilillah, di jalan Allah. Inilah gambaran orang yang bisa mengurus 3 anak yatim, ben mau pahala dengan tetap sembahyang malam, bu siangnya dengan tetap puasa, bu endah barak dengan selalu menghunus pedang untuk berperang membela agama Allah. Ini kan barang sengke doang, tiap malam sembahyang, nah endah puasa tiap jelo, bu lalu perang di jalan Allah. Tapi bagi orang yang bisa mengurus 3 saja anak yatim, pahala barak sabar. Wa kuntu ana wa huwa fil jannah akhwaini. Abu Malik niki adalah aku, kata baginda Rasul, dan orang itu di dalam surga akhwain, bersaudara. Lah, tersebut saudara si baginda Rasulullah. Berarti Nabi niki santar dan perhatian kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang ditinggal dengan to'an yang sangat dia butuhkan. Sehingga karena kelemun masih kocet tebelinsi dengan to'an, ibarat ditelang pegangan hidup, maka ia pun biasa liyah abarat niki lagu kewajiban kita semua. Ada yang baik kanak-kanak yang ditinggal orang tuanya niki, ada yang tetap kewajiban kita untuk membimbing dan menjaga mereka. Kama anna hataini ukhtani, seperti halnya bahwa 2 jari ini ya 2 saudara. Ini isyarat telunjuk kanjeng jari tengah. Wa alsaqa usbu'aihi as-sababah wal wusta, dan ia menempel, yakni Nabi SAW menempel 2 jarinya, yakni telunjuk dan jari tengah, saking dekatnya barak dengan bersaudara. Wa Tirmizi wa sahahu man qabada yatiman min bainil muslim ila tu'amihi wa syarabihi, barang siapa yang melindungi anak yatim dari kalangan orang-orang muslim, ila tu'amihi, yakni dilindungi, dijaga, dijamin makanannya, wa syarabi, dan minumannya, ndak baik sampai lapah anak yatim niki, adkhalahullahu al-jannata al-battah, niscaya Allah SWT masukkan ia ke dalam surga al-battah. Battah niki mana? Pasti diarak keragu-raguan, lagu tetap jaga diri. Tak usah baca hadis sepelang, turudi hadis niki boterung anak yatim, lagu maksiat salin jalan, tetap masih tercatat maksiat niki, tercek-ricek dulu, terhisap, tertimbang apakah ia loan ganjaran pahala atau dosa. Tapi dengan asbab kita mengikuti perintah Nabi SAW dengan mengurus anak yatim, tertingkatan ada terbaik, jaga diri masih dari kemaksiatan selain. Illa ayya'mala zamban la yughfaru lahu, niki kan, kecuali bahwa ia melakukan dosa yang tidak diampuni baginya. Menarak gawe dosa sandik bot ampuni, maka tentu tidak dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kabar gembira, niki arah jaminan surga bagi orang yang mengurus anak yatim. Wa fi riwayatin sanadu hasan hatta yastagni anhu wajabat lahul jannah al-battah, sehingga atau sampai ia anak yatim itu tak butuh bantuan lagi atau mandiri. Rungok anak yatim sehingga ndin mantau pedan diri makanan, ndin mantau pedan diri kepeh, sampai tahu pedan diri tetap terbantu al-battah, maka pasti ia masuk ke dalam surga Allah SWT. Wa Ibnu Majah, dan riwayat Ibnu Majah, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun
Ya. Sepaling baik rumah dari kalangan orang-orang muslim adalah rumah yang di dalamnya anak yatim. Nggih. Seandainya anak yatim jauh wajib balik, beri makan, urus makan, itulah sebaik-baik rumah. Seandainya pun arak bija memang tentu yatim amak meninggal, maka berbahagialah peluang surga. Wah ni lagu sebalik seandainya arak harta anak yatim niki but empahan, but kedu, but tebehan, maka seolah-olah dia memakan bara api neraka. Sebalik lagu lemun berbuat baik surga, lemun zalim kepada harta atau kepada anak yatim, menghardik segala macam, neraka. Yuhsanu ilaihi, ia berbuat baik kepadanya. Wa syarru baitin fil muslimin, dan seburuk rumah di dalam orang-orang muslim, baitun fi yatimun, rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, yusa'u ilaihi, yang ia perlakukan buruk kepada, ben jajah, ben nempuk, ben semprak dengan, ben siksa, ben bait harta, ben zolimi, maka itulah seburuk-buruk rumah. Wa Abu Yu'la bi sanadin hasan, ana awwalu man yaftahu babal jannah. Saya adalah orang yang pertama, kata baginda Rasulullah, membuka pintu surga. Illa, kecuali anni ara imra'atan tubadiruni. Sungguhnya aku melihat ada seorang perempuan yang cepat datang kepadaku, atau yang menghampiriku dengan cepat. Nabi SAW seorang perempuan. Fa'akulu malaki wa man anti, saking penasaran Nabi, saya terburu-buru mendatangi beliau. Maka Nabi bertanya, kenapa engkau? Wa man anti, siapa engkau wahai perempuan? Taqulu, perempuan itu berkata, ana imra'atun qa'adat alayya aitamun li. Saya adalah perempuan yang qa'adat alayya, yang duduk di atasku, artinya yang telah aku urus, aitamun li, yakni anak-anak yatim, li, untukku, dariku. Jadi aku adalah perempuan yang mengurus anak-anak yatim. Wa Tabrani bi sanadin ruwatuhu siqatun illa wahidan wa ma zalika laisa bil matruk. Jadi perempuan niki pas Nabi buka pintu surga datang dengan nina pelai, menunjukkan bahawa perempuan niki mengiringi Nabi. Setelah Nabi buka pintu surga, perempuan niki masuk ke dalam surga di belakang Nabi, tanda bahawa pegawaian perempuan niki mulia. Nabi pegawaian yakni mengurus anak ya. Wallazi ba'asani bil haqq. Nabi selanjut menyampaikan hadisnya, demi Allah yang telah mengutusku dengan benar, la yu'azibullahu yaumal qiyamah, tidaklah akan Allah azab pada hari kiamat, man rahimal yatima, orang yang berkasih sayang kepada anak yatim, walana lahu fil kalam, dan lemah lembut kepada anak yatim itu, fil kalam, di dalam ucapannya. Setiap engkau anak yatim dengan bahasa lembut, pas suruh atau Nabi pun bahasa yang keluar, bahasa-bahasa yang lembut. Wa rahima yatimahu wa dha'fahu, dan ia menyayangi atau kasihan, periak kepada keyatiman anak itu dan kelemahan anak itu. Walam yatatawal ala jarihi, dan ia tidak menyakiti terhadap tetangganya, bifadli ma atahullahu, dengan sebab karunia yang Allah berikan kepadanya.
wa Ahmad wa ghairuhu man masaha ala ra'si yatimin lam yamsahu illallah illa lillah. Ya. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka tidaklah mengusap akan dia melainkan lillah, karena benar-benar mengharap ridha Allah. Kanat lahu, adalah bagi orang yang mengusap kepala anak yatim itu, intin kepala atau diarah bulu pokok otak, okay. Diusap dengan tujuan memang mengharap ridha Allah, lillah. Kanat lahu fi kulli syaratin, adalah bagi orang yang mengusap itu pada setiap rambut marot alaiha yaduhu, yakni tangannya melewati atas rambut dari anak yatim itu, hasanat, kebaikan-kebaikan. Pira bulun kanak ni kita lewati si iman te pas tosok, maka satu rambut dilipat gandakan menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan, atau 10 kebaikan. Berdoain 1 juta bulu kali 10 lah, kira jarin menolak hitung diri juga. Intin si luik ganjaran paha. Waman ahsana ila yatimin au yatimatin indahu, ya, dan siapa yang berbuat baik kepada yatim laki atau yatim perempuan, indahu, ya, di sisinya, kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini. Nabi pun lagi-lagi menyampaikan aku bersamanya elek dalam surga. Wa kharaja jamaah wa sahahu al-Hakim anna Allah taala qala li Yaqub, sungguhnya Allah SWT berfirman kepada Nabi Yaqub alaihissalam, inna sababa zihabi basarihi, ya, sungguhnya sebab pun sampai hilang penglihatannya, karena sempat Nabi Yaqub buta, ya, hilang penglihatannya, wan hina'i zahrihi, dan juga membungkuk, ya, punggungnya mulai bongkok, wa fi'li ikhwati Yusuf bihi, ya, dan perbuatan saudara Yusuf kepadanya. Jarin anak-anak Nabi Yaqub dan juga atau sama dengan saudaranya Yusuf berbuat jahat kepada ayahnya, yakni Nabi Yaqub. Ketika saudara-saudara Yusuf niki mengajak Nabi Yusuf untuk mengembala kambing, okay, lagu searan iri dengki kepada Nabi Yusuf, bun tempuk teteteh jok sumur, okay. Sehingga saudara-saudara Yusuf niki membawa kain atau pakaian Nabi Yusuf dan dipakaikan campur darah serigala, okay. Setelah nikah dibawa pulang, ya. Ketika ditanya oleh Nabi Yaqub, ambil adik bekana, tekakan si serigala, ini bukti tangkong ni soet darah, okay. Sampai puluhan tahun dek nini ngaku-ngaku, okay. Saudara-saudara Nabi Yusuf nikilah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Pertama, penglihatannya dihilangkan oleh Allah, punggungnya dibungkukkan, dan juga perbuatan anak-anaknya, okay. Nabi sebab niki ma fa'alu annahu atahu yatim miskinun so'imun ja'iun, okay. Mereka yakni saudara-saudara Yusuf, okay, datang kepadanya anak yatim yang miskin, jerin arak kanak yatim, bu ia miskin, bu ia puasa, bu lapah malik, okay. Wa qad zabaha huwa, dan Nabi Yaqub menyembelih, wa ahluhu, dan keluarganya, syatan, yakni kambing, nyikan sembelih kambing. Fa'akaluha, maka mereka Nabi Yaqub dan keluarga-keluarganya, okay, memakan daging sembelihan tadi. Walam yutimuhu, namun ia tidak memberi makan si anak yatim yang miskin itu, okay.
Summa a'lamahullahu ta'ala, kemudian Allah memberitahu kepada Nabi Yakub bi annahu, bahwasanya Allah SWT lam yuhibba syai'an min khalqihi, tidaklah ia mencintai sesuatu dari makhluknya, hubbahu, akan kecintaannya, lil yatama wal masakin, ya, kepada yatim dan anak-anak orang-orang miskin. Jadi Allah benar-benar cinta kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Maka orang yang aku cintai ini, kenapa engkau tidak beri makan? Nah, ini teguran Allah kepada nabinya. Wa amarahu ayyasna'a ta'aman, lalu Allah perintahkan ia untuk membuatkan makanan. Wa yad'ul masakin, dan ia mengajak orang-orang miskin itu. Fa'ala, maka Nabi Yakub kerjakan. Ketika ditegur oleh Allah, diperintahkan, maka Nabi Yakub mengerjakan. Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang tak layak kepada anak yatim atau orang miskin, arak baik, entar terdatangan musibah atau ujian. Sebalik, seandainya lancar urusan, mudah, lapang segala urusan, maka dekati kerang-kerang beda anak yatim, teending doa, karena doa anak-anak yatim niki mustajab, dikabulkan oleh Allah. Wa saykhanu an Abi Hurairah qala Rasulullah as-sa'i 'alal armalah wal miskina kal mujahidi fi sabilillahi ta'ala. Orang yang berusaha membantu menghidupi alal armalah, ya, terhadap janda, niki BBN niki, ya. Saya bantu apakah makanan, minuman, usaha atau Nabi pun memberi bantuan kepada janda-janda, okay, dan orang-orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti berjihad di jalan Allah. Ini kisah membantu. Harap sahabat ketuan berbe bentuk bantuan kanggo tendek mererik kancai. Silah bila awak meningas melih namun dek je bukan dol. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Yarin dalam agama Islam niki masyaallah, nggih, hikmah dalam manfaat sosial niki luar biasa, termasuk orang-orang yang ditinggal suaminya saya beng nafkah semama dena, maka ketika membantu mereka orang-orang yang lemah niki, maka pahala niki seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsibuhu, dan aku mengira ia, ya, Nabi sallam qala berkata, wa kal qaimi, ya, seperti orang yang berdiri, yakni berdiri untuk salat, okay. La yaftar, yang tidak berhenti. Wa kasaimi, seperti orang yang berpuasa. La yuftiru, yang tidak berbuka-buka, okay. Inilah gambaran orang yang memberi bantuan kepada orang yang lemah, apakah itu janda atau orang miskin yang lemah, okay, maka mendapat pahala seperti orang berjihad di jalan Allah, atau juga orang yang pahalanya terus melakukan solat, berdiri untuk solat dan berpuasa setiap saat. Wa Ibnu Majah as-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah, orang yang membantu, berusaha dalam memberi bantuan kepada janda-janda atau orang miskin, orang-orang yang lemah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Wa kalladzi yaqumul laila wa yasumun nahar, seperti orang yang berdiri menjalankan ibadah solat malam dan berpuasa di siang harinya. Wa qala ba'du salaf kuntu fi bid'i amri, adalah aku di dalam mengawali urusanku sikiron, yakni mabuk. Jadi bercerita sebagian salaf niki dalam
mengawali setiap urusan dalam keadaan mabuk wa mukibban, ya, yakni Nabi aran mukibban, berlumuran, okay, alal ma'asi, atas maksiat-maksiat. Jerin ben mabuk ben dosa-dosa dah, maksiat-maksiat dah, okay. Paraitu yauman, maka aku melihat pada satu hari yatiman, anak yatim. Fa akramtuhu, maka aku memuliakan anak yatim itu, kama yukrimul walad, seperti halnya seorang anak yang diberikan kemuliaan oleh orang tuanya. Berdua anak tentu si jaga, si lindungi, si hormati anak, okay. Begitu saya melihat ada anak yatim, maka saya muliakan seperti seorang anak yang dimuliakan oleh orang tuanya. Padahal orang niki pemabuk, bu ahli maksiat. Bal aksar, bahkan melebihi dari Nabi ara perlindungan seorang ayah kepada anak-anak. Setelah kejadian itu sumanimtu, kemudian aku tertidur. Paraitu zabaniyata, maka di dalam mimpiku aku melihat malaikat zabaniyah, ya. Akhazuni akhzan muz'ijan. Malaikat zabaniyah niki mengambilku alias menarikku alias mengorosku lah, ya, dengan tarikan yang mengerikan, menakutkan, ya, ila jahannam, menuju neraka jahannam. Wa idzan bil yatimi qad i'taradani, tiba-tiba anak yatim yang aku tolong, yang aku muliakan itu, ya, sungguh ia telah menghalangiku, ya. Jarin pas teoros si malaikat datang, Nabi ara anak yatim itu menghalangi, ya, membantu, ya. Faqala, maka anak yatim itu berkata, da'uhu, ya, wahai malaikat zabaniyah, biarkan dia, ya, lepaskan dia, nende oros ani, hatta uraji'a rabbi fihi, sehingga aku akan kembali atau memohon kepada Tuhanku fihi, berkaitan dengan keadaan orang itu. Jarin ndak manoros, biarkan, saya akan meminta doa, berharap kepada Allah adil bait, ya, selamatan dengan ini. Fa'abau, maka malaikat zabaniyah itu enggan dan milih ikembek, karena malaikat zabaniyah niki tahu bahwa orang-orang niki adalah laki-laki itu adalah ahli maksiat. Faizan nida, maka tiba-tiba ada seruan, panggilan, ya, khallu anhu, ya, biarkan anhu darinya, faqad wahabna lahu ma kana minhu bi ihsanih ilaih, ya, maka sesungguhnya kami kabulkan untuknya, ya, apa yang sudah ia lakukan bi ihsanihi, dengan kebaikannya ilahi, kepada anak yatim. Jarin Allah sampaikan kepada malaikat zabaniyah, tinggalkan laki-laki itu karena dia pernah melakukan satu kebaikan kepada anak yatim, dan saya kabulkan doa anak yatim itu. Pastaiqastu, maka aku bangun. Jarin ini bercerita nih, yang memuliakan anak yatim. Wa balagtu fi ikramil yatama, nah karena sebab mimpi keniki bara idap nyata, maka aku benar-benar memulai di dalam memuliakan anak yatim itu semakin berlipat-lipat, okay. Semakin saya memberikan bantuan memuliakan anak yatim dengan berkali lipat, karena dari mimpinya, min yauma izin, dari sejak hari itu ketika saya bermimpi. Wa kana li ba'di mayasiril aluwiyin, dan adalah bagi sebagian mayasir niki orang-orang yang dermawan, ya, al-alawiyin, dari kalangan Alawi, yakni keturunan Sayyidina Ali, banatun
min Alawiyah, yakni perempuan-perempuan dari Alawiyah, ya. Pamata maka mati orang-orang yang dermawan atau amaan langan kanak-kanak nina niki, ninggal amak, ya, meninggalkan anak-anak perempuan. Wastadda bihinnal faqru, dan semakin fakir, ya, anak-anaknya itu sebab ditinggal oleh ayahnya, ya. Ila anna rohalna, ya, anwatonihinna, sehingga saking fakir anak-anak yang ditinggal nikah, mereka keluar dari negerinya, ya, dari tempat tinggalnya Nabi, sebab khaufasamata, ya, karena takut dicela, dihina. Fadakhalna masjida baladin mahjuran, maka mereka masuk ke dalam satu masjid negeri, ya, bangunan masjid di satu negeri mahjuran, yang bangunan ini ditinggal di nar EP, ya, tahun bermalam, ya, tahun tinduk, ya, tahun istirahat, ya. Fatarakat hunna ummuhunna, ya, bihi, maka ibu mereka, ya, ibu anak-anak yatim niki meninggalkan mereka, meninggalkan anak-anaknya di bangunan yang tak digunakan itu, pihi, di dalam masjid itu, ya. Wa kharajat takhtalu lahunna fil qut, ya, dan ibunya itu keluar berusaha, ya, untuk mendapatkan makanan untuk diberikan kepada si anak. Saya Nabi jangan keluar lemun dek inan lalu mete nafkah, sehingga adik anak ni dalam gedung tak terpakai ni ke, sehingga ibunya pergi, ya. Pamarot bikabiril balad, maka si perempuan atau ibunya niki bertemu dengan pembesar negeri itu, atau tokoh atau penghulu lah, ya. Wahwa muslim, dan tokoh negeri itu adalah orang yang muslim. Fasarahat lahu halaha, maka si ibu niki memberikan penjelasan kepada tokoh negeri itu halaha, akan keadaannya. Wahai tuan, meni keadaan tebelin kemati si semama anak-anak keluar nina buka elek masjid atau gedung yang tak terpakai, ya. Falam yusaddikha, maka si perempuan itu tidak, laki-laki itu, tokoh itu tidak membenarkannya, alias tidak mempercayai cerita dari si ibu itu. Wa qala la budda an tuqimi indi al bayyinah, lalu tokoh itu berkata, wajib engkau untuk menunjukkan kepadaku di sisiku al bayyinah, bukti tetum dek, ndak bisa lekak doh bizalik, dengan yang demikian itu. Faqalat, maka berkata perempuan itu, ana gharibah, saya adalah orang asing. Fa'aradu anha, maka laki-laki atau tokoh kabiril bilad itu berpaling darinya, yengosan denarantan periak, ya. Summa marad bimajusi, kemudian si ibu itu karena tidak ditolong oleh tokoh yang ada di negeri tersebut, bu, ia Islam muslim, ya. Dia berpaling dari perempuan itu. Terus tiba-tiba dia bertemu dengan orang yang majusi. Majusi niki penyembah api, ya, orang kafir. Fasyarahat lahu zalika, maka ibu itu menjelaskan tentang keadaannya. Fasaddaqa, maka majusi itu membenarkan, mempercayainya, malah dengan majusi percaya, okay. Wa arsala ba'dha nisaihi, dan orang majusi itu mengutus salah satu dari istrinya, okay. Ba'dha nisaihi, saya jaga utus, apakah senina atau orangnya, okay.
Fa'atat biha, maka utusan dari Majusi itu mendatangi si perempuan itu, wa bi banatiha, dan juga mendatangi si anak-anaknya perempuannya itu, ila darihi, ke rumah yang rusak tadi, yang tak dipakai tadi. Fabalagha fi ikramihinna, maka orang Majusi itu telah sampai di dalam memuliakan mereka, ibu kance anak-anak yatim nih. Falamma madonis fulail, maka ketika lewat setengah malam, ra'a zalikal muslim al-qiyamah, orang yang muslim tadi ya, melihat di dalam mimpinya hari kiamat. Qad qamat, sungguhnya ia berdiri, wan nabi sallam ma'qudan, dan dia melihat Nabi sallam ma'qudan, diikat, ala rosi, di atas kepala Nabi, liwa alhamd, yakni bendera alhamd, pujian ya. Wa indahu, dan di sisi Nabi, qasrun azim, ada istana yang besar. Faqala muslim, maka berkata muslim yang berpaling tadi, dia bantu ibu kanci anak perempuan itu, dia berkata di dalam mimpi, ya Rasulullah ya Rasulullah, liman hazal qasr, untuk siapa istana yang ada di sampingmu? Qala, berkata atau menjawab Nabi sallam, li rajulin, kepada seorang laki-laki muslimin yang muslim. Qala, berkata orang itu, yakni laki-laki yang muslim tadi, ana muslim muwahhid, oh saya ini muslim yang mengesahkan Allah. Berarti istana niki untuk aku, niki pede, wah nggih, dianggap diri istana niki untuk dirinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, menjawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akum indi al-bayyinah bizalik, ya, tunjukkan kepadaku al-bayyinah, bukti bahwa engkau merasa dirimu mendapatkan napiaran istana ini, anggap diri engkau adalah muslim, tunjukkan engkau benar-benar layak mendapatkan istana yang agung itu. Fatahayyara, maka laki-laki yang muslim tadi bingung ya. Faqassalahu sallam, maka saat itu Nabi sallam memberikan kisah atau bercerita khabrul alawiyah, akan berita tentang alawiyah, yakni anak-anak perempuan yang yatim ya. Pantabahar rajulu, maka laki-laki itu mengingat atau memperhatikan ya, fi ghayatil huzni wal kabah, ya, di dalam puncak kesedihan dan kemurungan. Jadi cerita isi Nabi, oh ternyata dia tak layak mendapatkan istana karena dia berpaling dari memberi bantuan kepada ibu kance anak-anak ya yatim niki, sehingga orang niki menjadi sedih dan murung. Izraddaha, ya, ketika laki-laki muslim tersebut menolak ibu kance anak-anak. Summa balagha fil fahs, kemudian semakin besar ya, atau sampai fil fahsi, di dalam mencari anha, ibu itu ya. Pas itu lalahan pede terus ya. Dia menyasar mencari ibu itu, hatta dulla alaiha bidaril majusi ya, sampai diberi petunjuk ya, bahwa ibu tersebut kanci anak-anak niki berada di rumah orang majusi niki. Fatolabaha minhu, maka laki-laki muslim itu meminta kepada orang majusi itu untuk bisa memberi bantuan kepada ibu dan anak-anaknya. Fa'aba, tetapi orang majusi niki enggan alias menolak dan melebeh. Wa qala, dan berkata laki-laki muslim itu, qad lahaqani min barakah, berkata majusi ya, qad lahiqani min barakatihinna, sungguhnya dengan sebab ibu dan anak itu aku mendapatkan keberkahan dari mereka. Ia sebab berkah hidup dengan